warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali dengan saya. Perkenalkan, saya Nadia Rama dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Tadris Biologi. Nah, di sini saya akan membahas pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Selamat menyaksikan. Oke, baik teman-teman. Di sini saya akan membahas pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, di sini ada pendahuluan. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses alami yang terjadi pada setiap individu, mulai dari bayi hingga dewasa. Tubuh kita mengalami perubahan yang signifikan baik secara fisik maupun mental. Proses ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam tubuh maupun dari lingkungan sekitar. Apa sih pengertian pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran tubuh secara kuantitatif, seperti tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala. Sedangkan perkembangan adalah proses bertambahnya kemampuan atau fungsi tubuh secara kualitatif, seperti kemampuan berpikir, berbicara, bergerak, dan berinteraksi sosial. Faktor apa saja sih yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Nah, di sini ada dua faktor nih yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan. Yang pertama ada faktor genetik. Gen yang kita warisi dari orang tua menentukan potensi pertumbuhan dan perkembangan kita. Yang kedua itu faktor lingkungan. Yang pertama ada gizi. Asupan nutrisi yang cukup sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua ada hormon. Hormon pertumbuhan berperan penting dalam mengatur pertumbuhan fisik. Yang ketiga itu ada kesehatan. Penyakit dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan. Yang keempat, sosial. Interaksi sosial dan stimulasi yang cukup sangat penting untuk perkembangan otak dan emosi. Yang kelima itu ada psikologis. Stres dan tekanan emosional dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya itu ada tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama itu ada masa prenatal atau sebelum lahir. Periode germinal, pembuahan hingga terbentuknya zigot. Periode embrionik, terbentuknya organ-organ tubuh. Nah, selanjutnya itu ada periode fetal, pertumbuhan dan perkembangan organ-organ tubuh. Yang kedua itu ada masa pasca natal atau setelah lahir. Masa bayi, pertumbuhan fisik yang sangat cepat, perkembangan motorik dan sensorik. Masa kanak-kanak, pertumbuhan fisik melambat, perkembangan kognitif dan sosial emosional pesat. Yang ketiga, masa remaja, pertumbuhan fisik pesat, perubahan hormonal, perkembangan seksual, dan identitas diri. Yang keempat, masa dewasa, pertumbuhan fisik berhenti, perkembangan kognitif dan sosial emosional terus berlanjut. Selanjutnya, masa tua, terjadi penurunan fungsi organ tubuh secara bertahap. Perubahan fisik selama pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, pertambahan tinggi dan berat badan. Nah, ini terjadi secara bertahap sesuai usia. Yang kedua itu perubahan proporsi tubuh. Proporsi tubuh ini bayi berbeda dengan orang dewasa. Yang ketiga itu ada perkembangan organ reproduksi. Pada masa pubertas terjadi perubahan pada organ reproduksi. Nah, yang keempat itu ada penuaan. Terjadi perubahan pada kulit, rambut, dan organ dalam. Perubahan mental selama pertumbuhan dan perkembangan.
Nah, di sini ada 3 perkembangan, yaitu yang pertama, perkembangan kognitif, kemampuan berpikir, memecahkan masalah, dan belajar. Nah, yang kedua itu perkembangan bahasa, kemampuan berbicara, memahami, dan menggunakan bahasa. Yang ketiga itu ada perkembangan sosial emosional, kemampuan berinteraksi dengan orang lain, memahami emosi diri sendiri dan orang lain. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Pertama itu ada kerdil, pertumbuhan tinggi badan yang jauh di bawah rata-rata. Yang kedua itu ada obesitas, kelebihan berat badan yang tidak sehat. Yang ketiga itu ada gangguan makan, anoreksia nervosa dan bulimia nervosa. Yang keempat itu ada gangguan belajar, disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Nah, yang kelima itu ada gangguan perilaku, seperti ADHD atau autisme. Materi selanjutnya yaitu cara merangsang pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama ada nutrisi seimbang, konsumsi makanan yang bergizi dan kaya vitamin. Yang kedua, istirahat cukup. Tidur yang berkualitas sangat penting untuk pertumbuhan. Yang ketiga, olahraga. Aktivitas fisik yang teratur dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, yang keempat, stimulasi. Berikan stimulasi yang sesuai dengan usia anak. Nah, yang kelima itu lingkungan yang kondusif. Ciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk tumbuh kembang anak. Baik teman-teman, di sini saya akan menampilkan video proses pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Baik, terima kasih yang sudah menonton. Semoga video yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua ataupun dalam kehidupan sehari-hari kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.